Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah mempertemukan kita kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Saya Yomi Fitri, pemirsa hadir hari ini langsung dari Masjid At-Taqwa di Jalan Durian di Kompleks Angkasa Puri di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Hari ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu jangan pelit terhadap Allah, yang nantinya akan disampaikan tausiah oleh guru-guru kita yang langsung dipandu oleh rekan saya Muhammad Sofyan yang saat ini sudah berada di dalam masjid. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih Yomi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan betul apa yang disampaikan oleh rekan saya Yomi Fitri tadi, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu jangan pelit kepada Allah. Jangan-jangan kita selama ini beribadah terlalu hitung-hitungan kepada Allah. Apakah sesuai dengan balasan yang Allah berikan kepada kita? Padahal nikmat yang diberikan kepada Allah sungguh luar biasa, tak terhitung nikmat yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu kita akan bahas bersama-sama yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Kasif Her, kemudian juga Ki Haji Abi Amir Faisal, dan juga Ustazah Maryama. Untuk di segmen satu ini kita akan berbicara dasar terlebih dahulu bagaimana perintah Allah kepada hambanya untuk beribadah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati, saya muliakan, ada dua guru yang ada di depan kita yang sangat kami kagumi, Ustadz Abi Amir Faisal Fat, mata Allah tula hayatihi, Abi selalu dipanjangkan umur oleh Allah. Ada juga Ustazah Maryam, semoga selalu disehatkan, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah Damai Indonesiaku, Damai Indonesia, seluruh Indonesia yang sangat saya cintai, saya sayangi. Apa sih tujuan Allah ciptakan kita hidup di dunia ini? Di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan sekedar buat makan. Kalau kita diciptakan Allah hanya untuk makan, apa bedanya kita sama binatang? Apa bedanya kita sama Kenapa ngomong monyet mukanya ke sini? Apa bedanya kita sama kucing? Kalau kita diciptakan Allah tujuannya hanya untuk, mohon maaf, berhubungan suami istri, apa bedanya juga kita dengan binatang hewan? Kita diciptakan Allah hidup di dunia yang sebentar-sementara ini untuk satu tujuan mulia. Apa itu? Masuk surga. Masuk surga. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga karena melanggar satu pelanggaran Allah. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Karena makan satu pohon yang dilarang Allah, turun ke bumi. Ketika di bumi, apakah Nabi Adam alaihissalam main-main? Apakah Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktunya sia-sia? Tidak. Di bumi beliau nyesel. Kenapa? Lebih enak di surga daripada di dunia. Lebih enak di surga daripada dunia. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dunia hidup selama apapun pasti ujung-ujungnya nggak enak. Ibu tinggal di dunia ini 60 tahun. Gara-gara sepanjang hidup 60 tahun kebanyakan makan gula. Akhirnya kata dokter kena penyakit. Ada penyakit gula. Penyakit diabetes. Enak aja nanti yang tukang jualan gula tobat lagi nggak mau jualan gula. Penyakit diabetes, nggak boleh makan gula lagi kebanyakan, nggak enak tinggal lama-lama di dunia. Apa kata dokter? Ibu kena penyakit asam urat. Kenapa? Kalau kena penyakit asam urat nggak boleh makan ketoprak lagi, nggak boleh makan gado-gado lagi. Betul apa betul? Bapak kena penyakit darah tinggi. Apa kata dokter? Nggak boleh makan yang asin-asin. Tuh, orang mukmin yang cerdas mesti mencerdas. Oh, hidup di dunia makin lama makin gak enak. Saya pengen hidup yang enak selama-lamanya. Dan itu cuma ada di surga. Nah, untuk mendapatkan surga ini, Allah Azza wa Jalla ngasih kita tips, resep, rumusnya apa itu? Jadikan tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang masuk surga yang ketika hidup di dunia dia mau dan bangga memproklamirkan dirinya sebagai hamba-hamba Allah. Orang yang menjadikan ibadah tujuan hidupnya, itu yang akan dijadikan surga tempat tinggal dia nanti di akhirat. Amin. Bukan menjadikan dunia tujuan hidupnya. Surga jauh dari orang hamba dunia, hamba duit, hamba popularitas, hamba jabatan. Enggak, hamba Allah. Kita diciptakan Allah. Semakin kita menganggap diri kita hamba Allah, semakin Allah muliakan. Ingat, semakin kita menganggap diri kita hamba Tuhan, Allahu Rabbul Alamin, kita semakin dimuliakan Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita menganggap diri kita hamba selain Allah, kita pasti dihinakan. Pasti dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat ketika Nabi Isra Mi'raj, apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apalagi sekarang kita di bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kita sedikit
belajar tafsir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Bayangkan ibu, nama Nabi Muhammad nama yang menggelegar. Yang kita sebut sekali solawat 10 kali dibalas sama Allah solawat kita. Tapi ketika sebut Isra Mi'raj yang disebut abdihi. Tujuan hidupnya engkau Muhammad sebagai hambaku. Artinya apa? Allah ingin memberitahu kepada kita semakin engkau menganggap diri hambaku semakin engkau ditinggikan kemuliaannya. Makanya yang disebut bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bukan disebut nama Muhammad. Tapi Allah Azza wa Jalla sebut dengan hambaku. Maha suci Allah yang memberangkatkan Muhammad sebagai hambanya. Ini juga pelajaran buat kita. Semakin kita memposisikan diri hamba Allah. Azan, salat. Hayya ala salat. Oh, saya hamba Allah. Saya diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan buat main-main. Bukan untuk sekedar maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang menjauhkan saya dari surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah sudah memberikan hal banyak dalam hidup kita. Nikmat yang begitu dahsyat. Yang gak bisa kita beli dengan apapun dan berapapun. Satu saat saya pernah ngobrol dengan seseorang. Dia kerja di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Rumahnya dia di Bogor. Saya tanya berapa jam perjalanan Pak? Saya Ustadz 3 jam perjalanan. Pergi 3 jam, pulang 3 jam. Berapa jam tuh? Pergi dalam keadaan anaknya masih tidur, pulang dalam keadaan anaknya sudah tidur. Terus saya tanya, apakah Bapak happy? Bapak bahagia? Oh, saya bahagia Ustadz. Kenapa? Saya gara-gara kerja nih berpuluh-puluh tahun, bos saya kasih rumah. Gara-gara saya kerja berpuluh-puluh tahun, saya dikasih mobil. Saya merenung ibu perkataan Bapak ini, menangis saya. Ya Allah Azza wa Jalla, Allah manggil kita hayya ala salat, tapi kita enggak memenuhi panggilan Allah. Mana yang lebih mahal? Mobil yang dikasih bos kita apa rumah, apa kaki yang dikasih Allah? Mau nggak kakinya diganti mobil Velfire? Nyebut merek nggak tuh? Nah, yang lebih mahal pemberian Allah daripada pemberian manusia. Mau nggak jantungnya diganti rumah di Pondok Indah? Mana yang lebih mahal, rumah apa jantung dari Allah? Allah Azza wa Jalla memberikan kita lebih mahal, lebih berharga dari apapun yang manusia berikan kepada kita. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita tangan yang gak bisa kita bayar dengan apapun dan berapapun. Ya, sudah? Baik, boleh saya diri bahaya tandanya. Sudah 30 detik. Boleh diteruskan sedikit Ustadz Kasifer, mungkin ada sedikit konklusi yang mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebelum saya. Ya, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa, ketika kita menganggap diri kita hamba Allah, di situ Allah akan selamatkan kita nanti dunia akhirat. Ketika kita dikubur yang ditanya 3 pertanyaan, bukan yang lain. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabi yang diutus kepadamu. Dan yang bisa menjawab adalah orang yang tahu eksistensi dia dalam hidup di dunia ini. Baik, terima kasih Ustadz Kasifer yang telah menyampaikan di segmen 1 ini dengan ulasan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana tiada lain dia dan tiada bukan perintah Allah kepada semua hambanya, semua makhluknya hanya untuk beribadah kepadanya. Bagaimana seruan nabi-nabi kita Rasulullah SAW begitu berdakwah, yaitu menyuruhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pertanyaannya, bagaimana ketika kita beribadah terlalu hitung-menghitung berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan, namun ada bergumam di dalam hati kita, berapa balasan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jangan-jangan kita terlalu hitung-hitungan dalam beribadah. Nah, itu insya Allah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Maryamah di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali. Anda masih bersama kami di Damai Indonesiaku, pemirsa. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kasif Her mengenai perintah beribadah kepada Allah, di mana ibadah itu merupakan suatu ketaatan, bentuk keibadahan atau bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah boleh dalam beribadah ataupun bersedekah kita mengharapkan pahala dari Allah? Dan di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Maryamah dengan tema hitung-hitungan dalam ibadah. Silakan Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wallahu yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Para guru mulia yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah, disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abi Amir Faisal. Mukarram wal Muhtaram Ustadz Kashif, juga Ustadz Muhammad Sofyan. Ibu bapak yang hadir di sini, tidak lupa juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Sehat semuanya? Yang sehat badannya apa kantongnya? Ibu bapak kalau suruh milih enak sehat badan, enak sehat kantong. Pak, enak sehat badan, enak sehat kantong? Dua-duanya. Bu, enak sehat badan, enak sehat kantong? Milih. Ustazah, saya susah milihnya. Karena nyata terbukti kalau cuma badan yang sehat, kantong kagak sehat, lemes. Iya apa iya? Apalagi ibu-ibu. Kelihatan banget antara punya duit sama kagak punya duit. Kalau pagi-pagi mandi dandan punya. Kalau pagi-pagi kusut kagak mau mandi kagak punya. Pun sebaliknya, kalau kantong sehat badan tidak sehat pun tidak enak. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di tempat ini, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan kantong kita. Untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan sayangnya pun tidak pernah salah orang. Bukti Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tetap diizinkannya kita menapaki bumi yang sama, baik di saat kita sedang taat kepadanya maupun kita sedang bermaksiat. Bukti begitu luasnya kasih sayang Allah, tetap diizinkannya kita diterangi oleh matahari yang sama, baik di saat iman kita sedang meningkat maupun iman kita sedang berada di titik terendah. Bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita tetap diizinkan menikmati malam yang sama. Baik di saat kita sedang zikir menyebut namanya. Maupun ketika hati kita sedang lupa kepadanya. Iya apa iya? Karena kita belum pernah dengar cerita ada orang di bulan Ramadan dia tidak puasa tanpa halangan yang syar'i, tiba-tiba dia tidak bisa ketemu dengan malam. Tetap malam akan menghampirinya. Kita pun tidak pernah mendengar ada cerita ada orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, kemudian tidak Allah izinkan matahari untuk menyinari dirinya. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya dari karena begitu banyaknya. Bapak Ibu, kita tuh sama Allah suka kurang terima kasih. Kita tuh sama Allah suka kurang bersyukur. Kadang kita baru ingat sama Allah begitu kita dikasih yang sakit-sakit. Kalau udah sakit baru ingat berdoa. Kalau udah ketemu masalah baru ingat tahajud. Iya apa ya?
Ada seorang kuli bangunan yang sedang asik bekerja di bawah. Di atas ada mandornya yang tiba-tiba menjatuhkan uang 100 rupiah ke bawah. Yang kerja di bawah santai ngambil duitnya sambil berkata, alhamdulillah bisa buat parkir. Mandornya di atas kembali menjatuhkan uang 10.000 rupiah. Diambil sama pekerjanya. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Mandornya kemudian menjatuhkan batu tepat di atas kepala pekerjanya. Palanya sakit, yang kerja baru nengok ke atas. Oh, ada mandor. Bu, kadang kita gitu. Pak, kadang kita gitu. Harus ketemu dengan masalah, baru kita ingat sama Allah. Ibadah kita ini hitung-hitungan banget sama Allah. Padahal Allah tidak pernah berhitung kepada kita. Sampai ditegaskan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 27. Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena. Dan lautan dijadikan tintanya. Ditambah lagi dengan 7 lautan setelah keringnya. Niscaya kalimat-kalimat Allah itu tidak akan pernah selesai dituliskan. Kenapa? Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha bijaksana. Bu, jangan nunggu dikasih sakit baru ingat sama Allah. Jangan nunggu dikasih masalah baru ingat sama Allah. Allah kasih sayangnya luas, Allah kasih sayangnya luar biasa. Kita dalam beribadah jangan hitung-hitungan. Jangan pernah merasa pahala saya sudah banyak. Ada orang berangkat haji, pulang dia. Berangkat umroh, pulang dia. Ibadahnya bukan tambah meningkat. Ketika ditanya kenapa pulang haji malah malas, kenapa pulang umroh malah malas, dia berkata, karena saya pernah mendengar seorang ustaz, seorang kiai berceramah. Salat 1 kali di Masjid Nabawi sama seperti salat 1000 kali di masjid yang lain. Salat 1 kali di Masjidil Haram sama dengan salat 100.000 kali di masjid yang lain. Jadi pahala saya udah banyak. Kita tuh baru tahajud 4 rakaat aja udah ngerasa paling deket sama surga. Iya apa ya? Baru sodakoh 50.000, abis itu dengar kajian. Kata yang menyampaikan kajian, orang yang bersodakoh itu dekat dengan surga. Hati kita langsung bilang, gua banget tuh. Suka kita kayak gitu. Haka Masya Allah, Bu, jangan hitung-hitungan. Ya, ibadah saja karena kita butuh sama Allah. Kita bakal ketemu negeri akhirat setelah dunia, yang mana ketika akhirat yang kita butuhkan adalah pahala, dan pahala itu didapatkan dengan kita mengerjakan amal soleh. Udah banyak amal solehnya? Insya Allah. Udah rajin ngajinya? Insya Allah. Ada orang diajakin ngaji alasan melulu, Pak. Ngaji pagi atau ngajinya pagi-pagi. Ada yang begitu. Ngaji siang dia jawab lagi, atau ngaji siang-siang. Ngaji sore gitu juga. Ya Bu ya. Maka luar biasa, dari malam bumi kita diguyur dengan hujan. Sampai tadi pagi masih hujan. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini begitu hujan, hatinya mulai bimbang. Pergi kagak. Pergi kagak. Iya apa iya? Bu, jangan pernah merasa pahala kita sudah banyak. Ya, jangan pernah merasa bahwa mentang-mentang Allah punya sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, kemudian kita merasa bahwa apapun kesalahan yang kita lakukan pasti Allah ampuni tanpa kita minta ampun. Karena orang yang terlalu sibuk menghitung-hitung pahalanya, terlalu sibuk menghitung-hitung kebaikannya, maka dia akan lupa menghitung dosanya. Jangan-jangan sampai mati. Naudzubillah, doa itu ya kita tidak pernah sebut di antaranya untuk minta ampun dari dosa-dosa kita. Sementara dosa kita banyak luar biasa. Iya apa iya? Ibu kerasa punya dosa? Bapak punya dosa apa enggak? Kira-kira banyakan dosa bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu,
Banyak dosa bapak-bapak, banyak dosa ibu-ibu. Bu, ngerasa diri banyak dosa, yuk banyakin istighfar. Sekarang bulan Rajab. Ngerasa diri banyak dosa, yuk perbanyak ibadah. Minta ampun kepada Allah. Karena kita menginginkan bukan cuma dunia kita bahagia, tapi mati pun kita bahagia. Bukan cuma di dunia kita sukses, mati pun kita ingin jadi orang yang sukses. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustazah Maryamah yang telah memberikan di segmen kedua ini betapa nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Selama ini kita diberikan nikmat Allah apapun kondisi kita, apapun kondisi keimanan kita, baik di puncak maupun di terendah, nikmat Allah tidak terkurang sedikit pun. Namun selama ini justru kita terlalu hitung-hitung dalam beribadah. Apakah selama ini ibadah yang kita lakukan sesuai atau pantas imbalan yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Nah, di segmen ketiga nanti insya Allah akan diperdalam lagi oleh guru kita Kiai Haji Amir Faisal bagaimana nikmat Allah yang maha luas. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali dalam Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Ustadz Kasifer dan juga Ustazah Maryamah, betapa sungguh nikmat Allah yang sangat luar biasa sekali ini. Namun selama ini kita justru terlalu hitung-hitungan atau justru kita pelit kepada Allah dalam beribadah. Nah, di segmen ketiga ini, Kiai Haji Abi Amir Faisal Fuad akan menyampaikan bagaimana nikmat Allah yang maha luas. Selamat mengikuti. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Damai Indonesia hari ini sangat berkah. Abi Amir ditemani oleh dua guru, yaitu Ustadz Kashif Khair, Ustazah Maryam dan Mas Sofyan. Masya Allah, luar biasa. Kita senang sekali dan kita selalu bahagia ditemani oleh jemaah Masjid At-Taqwa. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi rezekinya. Diberkahi keturunannya. Diberkahi keluarganya. Dan dikumpulkan di surga. Masya Allah. Bu. Halo. Apa nikmat Allah yang paling besar? Nikmat sehat. Ada yang lebih besar lagi, yaitu nikmat iman. Kita telah diberi dua-duanya, diberi nikmat iman, diberi nikmat sehat. Ada nikmat yang lebih rendah lagi dari keduanya ini, lebih rendah, bukan lebih tinggi, lebih rendah. Nikmat apa? Nikmat harta. Kenapa kok lebih rendah? Karena kalau seseorang sedang sakit, diminta suruh bayar, dia bayar nggak? Bayar. Nggak ada. Wah, udahlah mending matilah gitu. Ada yang begitu? Nggak. Berarti kita berani ngorbankan harta demi nikmat sehat. Di saat yang sama, ada orang berani mengorbankan sehatnya, berani mengorbankan hidupnya hanya demi iman. Berarti nikmat iman lebih tinggi. Saudara kita di Gaza sekarang, mereka tetap bertahan di Gaza hanya untuk menjaga Masjidil Aqsa. Biarpun mereka harus mati syahid, mereka rela. Biarpun mereka harus sakit, mereka rela berkorban hanya untuk menjaga nikmat iman. Itulah nikmat tertinggi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung. Bapak Ibu rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan-jalan bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba melihat seorang ibu sedang menyusui.
Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, hal hunaka arham min hadhil apakah ada yang lebih sayang dari ibu ini kepada anaknya? Sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada. Langsung Nabi mengatakan, Allah arham min ummihi lahu. Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya. Berarti Bu, puncak kasih sayang tertinggi di antara makhluk adalah seorang ibu. Karenanya ibu diberi oleh Allah suatu keistimewaan dalam dirinya, ada yang namanya Ar-Rahim, tempat kasih sayang. Jadi rahimnya ibu itu tempat kasih sayang yang sangat tinggi. Nah, tapi kasih sayang Allah lebih tinggi lagi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu hanya mampu menyusui, tapi ibu tidak mampu menyediakan air susu. Betul? Ibu hanya mampu bangun di malam hari ketika anaknya menangis, tapi ibu tidak mampu untuk menyediakan hidup pada diri anak itu. Jadi nikmat Allah sangat mahal. Nikmat Allah sangat luas. Nikmat Allah sangat tinggi. Tidak ada hitungan-hitungannya. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai siapapun tidak akan sanggup bisa membalasnya. Seorang direktur pernah menceritakan temannya yang sedang berobat di Singapura. Dokter mengatakan bahwa kami tidak sanggup untuk mengobati Anda. Gagal ginjal Anda ini sudah terlalu parah. Kami tidak sanggup membantu. Teman direktur ini punya harta yang bisa dikatakan lebih dari 1 triliun. Lalu dia berkata, kami siap membayar 100 miliar hanya untuk bisa menyelamatkan hidupnya dia, supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Dokter mengatakan kami tidak sanggup. Lalu setelah itu dia menawarkan lagi, oke dah, aku siap bayar 1 triliun untuk bisa menyelamatkan hidupku ini. Dokter mengatakan kami tidak sanggup. Bu, terlalu mahal nikmat Allah, Bu. 1 ginjal ternyata tidak bisa dibayar dengan 1 triliun. Siapa di antara kita yang gajinya paling besar? Katakanlah gaji 100 juta per bulan. Dikumpulkan seumur hidupnya. Nggak nyampe. 1 triliun nggak nyampe. Apakah karena gaji 100 juta lalu tidak sholat? Apakah karena gaji 200 juta tidak sempat tahajud, tidak sempat baca Quran? Apakah karena gaji 500 juta lalu mengorbankan imannya? Banyak orang digaji 5 juta sudah nggak sholat, 4 juta nggak sholat, bahkan digaji 1 juta sudah nggak sholat. Jadi satpam, jadi penjaga sebuah kantor, ternyata nggak sempat sholat juga. Bapak Ibu berkemonlah, keterlaluan. Ini orang rugi 2 kali. Di dunia sudah miskin, di akhirat juga masuk neraka. Nah, kalau yang digaji 1 juta masih lumayan, sempat senang dah. Masuk neraka juga nggak apa-apa. Nah, halo, sempat senang. Kalau ini sudah digaji 1 juta, nggak sholat juga. Makanya ayo ya, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Betul? Jangan bakhil kepada Allah. Sudahlah, capek ya capek. Mending capek sekarang mentaati Allah daripada capek nanti di neraka. Betul? Pilih. Mau capek sekarang masuk surga atau capek di neraka? Ya, mending kita capek sekarang
supaya masuk surga daripada nanti capek neraka. Itulah dia cara kita mensyukuri nikmat Allah. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih Haji Abi Amir Faisal telah memberikan kita pencerahan sekali lagi betapa nikmat Allah yang begitu luas tak henti-hentinya diberikan kepada hambanya. Yang justru selama ini kita pelit kepada Allah, diminta untuk beberapa menit saja beribadah kepada Allah sulit sekali. Bahkan namun tidak sadar nikmat Allah yang kita rasakan begitu luas. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan perdalam lagi dengan tema besar kita yaitu jangan pelit kepada Allah di sesi tanya jawab. Dan sudah ada rekan saya Yomi Fitri yang sudah bersama jamaah untuk menanyakan sejumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Yomi. Baik Sofyan, kita akan memberikan kesempatan bertanya pada jamaah. Saat ini sudah bersama saya jamaah dengan Ibu Hartini. Ibu Hartini, apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz beserta Ustazah. Saya ingin bertanya, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti sekarang ini, di mana harga-harga kebutuhan pokok banyak peningkatan, sementara pendapatan kami belum ada tambahan Ustadz dan Ustazah. Jadi bagaimana, kiat apa yang bisa kami lakukan untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah yaitu infak maupun sedekah baik untuk diri kami sendiri, keluarga dan juga lingkungan, agar kami tidak termasuk hamba Allah yang pelit kepada Allah. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hartini. Insya Allah pertanyaannya ini akan dijawab oleh Ustazah dan juga Ustadz kita. Namun usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda kembali di Damai Indonesiaku. Kita masuk dalam sesi tanya jawab dan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh jamaah kita Ibu Hartini tadi yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita. Bagaimana Ustadz ketika kita mempunyai keterbatasan ekonomi namun keinginan kuat kita untuk tidak pelit kepada Allah, untuk bersedekah lebih banyak begitu ya. Bagaimana hati kita bisa istiqomah dan semakin mantap untuk bersedekah. Nah, Ustadz Kasif mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan Ustadz Kasif. Ustadz Kasif silakan. Ustadz Kasif terlebih dahulu silakan. Sesuai segmen Ustadz. Oh Masya Allah. Ya Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang sifat dasar manusia itu mudah mengeluh. Allah Azza wa Jalla bilang wa kana lil insanu halu'a. Ya, manusia itu gampang berkeluh kesah. Maka oleh itu hal terpahit dalam hidup ini adalah berharap kepada manusia. Maka serahkan urusan kita kepada Allah, pasti Allah cukupi kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menjadikan Allah sandaran hidupnya, pasti hidupnya tercukupi. Makanya banyak amalan-amalan yang dikasih oleh Rasulullah yang bisa mendatangkan rizki dan kecukupan. Apa diantaranya adalah banyak istighfar. Kata Rasulullah SAW, man aksarul istighfara ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja di antara kita yang banyak istighfar, astagfirullah, 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 Allah akan menjadikan hatinya lapang. Gak akan dia galau, gelisah, sedih. Hatinya senang, bahagia orang yang istighfar. Kemudian Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Yang terakhir, orang yang banyak istighfar, Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi solusinya tadi banyak istighfar. Baik, terima kasih Ustadz Kasif. Mungkin istilahnya ketika orang kaya infak itu biasa, tapi ketika orang yang mungkin miskin tapi berinfak atau bersedekah luar biasa begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik, ada Yomi Fitri yang sudah bersama jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab pertanyaan oleh Ustazah Maryamah. Silakan Yomi. Baik, Sofyan sudah bersama saya, ini seorang bapak. Bapak assalamualaikum. Dengan bapak siapa dan apa yang ingin ditanyakan? Saya dengan Rahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat mendengar atau sejarah dari sahabat Nabi, mereka begitu loyal terhadap
hartanya untuk perjuangan Islam. Juga kalau kita lihat dari sisi Nabi Ayub ya, bagaimana mereka bisa seperti itu mungkin bisa penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Maryama bisa dijawab pertanyaan dari jamaah kita tadi, silakan. Baik, dengan Bapak apa tadi? Rahadi. Pak Rahadi, silakan. Ibu, ketika kita buka sejarah, ketika kita membaca bagaimana luar biasanya sahabat Rasul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib apabila ada yang meminta infak kepada beliau, maka beliau keluarkan separuh dari hartanya. Beda lagi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu kalau ada yang minta hartanya, minta sedekah dan lain sebagainya, maka beliau akan keluarkan semuanya. Lah terus kita gimana? Sementara hidup kita hari ini, ibu-ibu semua pasti merasakan kebutuhan semakin banyak, sementara pendapatan segitu-gitu juga. Kita ingin apa yang sudah dicontohkan oleh para sahabat, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Allah, dengan kita tetap mengeluarkan infak, sedekah dan lain sebagainya, meskipun dalam keadaan kita yang mungkin saat ini ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, saya sarankan kalau kita berniat untuk berinfak, maka bersegeralah. Jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu dihitung-hitung. Nanti kalau saya sedekah segini, siang masih bisa makan bakso apa enggak? Ya, karena meski kita tidak bisa sehebat Sayyidina Ali, kita tidak bisa sehebat Abu Bakar As-Siddiq, minimal kita punya sifat sakhawah. Apa itu sakhawah? Selalu pengen ngasih. Karena Rasul kita mengajarkan tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya, sementara ngasihnya berapa sesuaikan dengan kemampuan kita, tapi prinsip hidup yang harus kita pegang, sesungguhnya hidup itu murah, yang bikin mahal gaya kita. Ya nggak sih? Jadi ibu-ibu, kalau selama ini kok saya nggak ada ya uang yang bisa disisihkan untuk sedekah. Kok nggak bisa ya yang uang untuk saya kasih kepada orang tua saya, mertua saya, saudara-saudara saya. Jangan-jangan selama ini hidup kita lebih mementingkan gaya tanpa ngukur kemampuan. Sekian, wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin bisa diperkuat lagi oleh Ustaz Kiai Amir Faisal berkaitan dengan apa yang kita sedekahkan. Banyak sekali mungkin orang di antara kita yang terlalu hitung-hitungan. Ada yang mungkin ketika bersedekah, dia berharap kembali yang lebih. Ketika kita bersedekah, berharap kembali mendapatkan mobil atau mendapatkan yang lain. Ini bagaimana dengan fenomena seperti ini? Abi, silakan Abi. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana." Jadi Allah menyebutkan bahwa infak itu adalah hutang Allah. Kalau ibu dihutangin teman, mungkin teman itu tidak mampu membayar atau dia sengaja tidak mau bayar. Tapi kalau Allah yang berhutang, Bapak Ibu ragu enggak sama Allah? Enggak. Jadi Allah pasti akan membalasnya. Jadi ini makna al-qard. Jadi infak yang kita berikan itu langsung kata Allah, ini hutangku. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira. Kata Allah, aku akan membalas baginya dengan lipat ganda. Karenanya belum pernah ya Abi Amir mendengar, Pak Ustadz itu Bapak Haji Fulan bangkrut, kenapa kebanyakan sedekah? Pernah dengar? Enggak pernah. Jadi justru Pak Haji Fulan bangkrut karena bakhil, betul? Perusahaan Fulan bangkrut karena kikir, betul? Tapi kalau berinfak tuh enggak pernah ada ceritanya. Kenapa? Karena Nabi sudah mengasih jaminan, mana qasat sadaqatun min malin. Belum pernah ada sedekah mengurangi harta. Nah, bagaimana aku sedang miskin bisa aku sedekah? Bisa. Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr.
kamu punya sebiji kurma, bagi 2, ini buat teman kamu, separuhnya buat kamu. Jadi nggak usah menunggu kaya untuk bersedekah. Di bulan Ramadan di Masjid Nabawi itu banyak sekali orang miskin ingin bersedekah. Dia mampu hanya beli parfum, akhirnya dia beli 1 botol kecil. Dia berdiri di depan pintu Masjid Nabawi, setiap orang lewat dia olesin. Setiap orang lewat dia olesin. Berapa orang yang harum masuk Masjid Nabawi karena sedekah parfum dia itu. Ada orang dia hanya beli 1 on kurma yang isinya bisa 10-20 biji kurma. Dia berdiri di depan Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Dia setiap ada orang lewat dikasih sebiji. 1 orang lewat sebiji. Menjelang buka puasa, sehingga dia pas adzan berbunyi dia makan dengan sebiji kurma yang disedekahkan itu. Betapa mulianya seseorang yang bersedekah hanya dengan sebiji kurma. Makanya kata Nabi, jangan menunggu kaya untuk sedekah. Justru sedekah terbaik saat kamu sulit. Ya, saat kamu sulit. Ya. Itu dia, bahwa sedekah terbaik saat kamu sulit. Kalau orang sedekah dia sudah kaya, biasa. Wah, ada lebihnya kok. Justru wajib dia. Dan di hari kiamat dia akan dihisap oleh Allah. Dia Allah kasih kelebihan, nggak bersedekah. Kalau ada orang miskin bersedekah, ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih Haji Habib Amir Faisal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dan termasuk kita mudah-mudahan bisa mencontoh, mentauladani apa yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia. Kami akan kembali. Anda kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa, dan di segmen ini kita akan kembali memberikan kesempatan untuk jamaah bertanya pada guru-guru kita. Sudah bersama saya ada jamaah dengan Ibu siapa dan silahkan apa yang ingin ditanyakan. Dengan Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz dan Ustazah, ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, yaitu mengenai ada orang yang dia sudah beribadah, dia sudah sholat, sunnah segala, dia sudah berinfak seperti itu, dan dia merasa cepat puas gitu dengan puas, saya sudah infak, saya sudah sedekah senita, ya sudah gitu, seperti itu. Jadi merasa cepat puas diri. Bagaimana pandangan dari Ustadz dan Ustazah menanggapi hal seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maya, dan akan langsung dijawab oleh Ustazah Mariamah. Silakan Ustazah. Baik Ibu Maya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang hadir di sini, juga pemirsa Damai Indonesia ke TV One yang berada di rumah. Ada orang yang begitu cepat merasa puas setelah dia beribadah. Dia sudah tahajud, dia merasa bahwa pahala saya sudah banyak. Saya sudah rajin ngaji, pasti pahala saya sudah banyak. Saya sudah haji, saya sudah umrah, bahkan umrohnya berkali-kali, pasti pahala saya sudah banyak. Ibu, rajin ibadah itu bagus. Bapak, semangat ibadah itu bagus. Akan tetapi terlalu percaya diri bahwa ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah, itu bahaya. Ya. Jadi, kalau seandainya kita cepat merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan, itu akan membuat kita malas untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Malam ini sudah tahajud, malam besok aja deh, baru tahajud lagi. Atau saya minggu ini udah ngaji, nanti deh sebulan lagi baru ngaji. Gitu. Padahal ngaji kita yang hari ini, tahajud kita yang kemarin, itu kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, niat cuma ingin update status, alhamdulillah tadi malam bangun tahajud, alhamdulillah hari ini puasa sunnah Rajab, gitu kan? Niatnya cuma ingin dipuji, cuma ingin dikatakan oleh orang bahwa dia adalah ahli ibadah, maka terus kita cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita
jangan lupa bahwa ibadah yang kita lakukan penilainya yang berhak memberikan balasan, yang berhak memberikan pahala itu kan cuma Allah, dan Allah yang Maha tahu berapa nilai yang akan diberikan kepada kita. Untuk itu cepat merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan itu bahaya, karena akan menyebabkan kita terhalang merasa malas untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita tetap semangat, Bu, karena hidup di dunia kita butuh bekal, mati pun kita butuh bekal. Dan bekal kita untuk mati adalah pahala. Pahala itu bisa ditabung, bisa ditambah dengan kita memperbanyak amal saleh. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Mas Sofyan, Abi, mungkin bisa ditambahkan. Ada seorang ulama, ya. Dia itu berhasil dalam hidupnya menulis lebih dari 3.000 buku. Masya Allah. Dan lebih dari 30.000 preman pada masa itu masuk Islam dengan dakwahnya itu. Nah, di hari menjelang wafat, ulama ini dia menangis, lalu mengumpulkan murid-muridnya. Dia mengatakan, aku bukan seorang nabi yang dijamin masuk surga, juga aku bukan seorang yang pasti diampun dosaku. Dan dia bilang kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau nanti kau masuk surga tolong cari aku. Kalau kau tidak menemukan aku mohon syafaatmu untuk aku agar aku masuk surga juga. Ulama ini bernama Imam Ibnu Jauzi. Jadi benar apa kata Ustazah barusan, jadi memang kita jangan lantas kemudian karena ibadahnya banyak lalu kemudian dia kepedean, lalu kemudian dia merasa dirinya sudah paling suci, paling ahli surga, lalu kemudian menghakim yang lain ahli neraka, dan aku paling ahli surga, kayak surga punya neneknya ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, semoga Allah berkahi. Baik, terakhir mungkin Ustaz Kasif Heri bisa memberikan sedikit kesimpulan mengenai tema besar kita atau pembahasan besar kita tentang jangan pelit kepada Allah. Silakan Ustaz Kasif. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita lebih mahal, lebih berharga dari siapapun manusia memberikan kepada kita. Jadi jangan pernah ukur nikmat kita bisa sholat itu dengan uang berapapun yang diberikan manusia. Karena demi Allah, kebahagiaan yang paling mahal, mewah adalah ketika kita diundang oleh Allah untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kita akan merasakan bahagia. Itu orang-orang kaya yang gak ibadah, seandainya dia tahu betapa bahagianya hati kita dekat sama Allah, dia akan membeli kebahagiaan itu dengan berapapun harganya. Baik, terima kasih Ustaz Kasif, Abi Amir Faisal, terima kasih, dan juga Ustazah Mariamah, terima kasih atas tausiah yang diberikan di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya untuk lebih lagi tidak hitung-hitungan kepada Allah, karena selama ini betapa luas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah khasanah keislaman kita dan meningkatkan keimanan kita. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Yomi Fitri mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Damai Indonesiaku berikutnya. Dan juga Sarung Wadimor pendukung acara ini, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang bersungguh-sungguh menggunakan nikmat-nikmat-Mu untuk tidak hitung-hitungan mentaati-Mu, tidak hitung-hitungan berbagi kepada saudara-saudara kami, tidak hitung-hitungan untuk sujud kepada-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak pernah lelah untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di muka bumi ini. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayy Ya Qayyum, birahmatika nastaghits, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami istiqamah di jalan-Mu. Ya Rabbal Alamin, jadikan kami hamba-Mu yang kelak dihantarkan dengan amal soleh kami ke surga-Mu. Ya Allah, jadikan kami semua bisa mendapatkan kesempatan untuk selalu
selalu berbagi di muka bumi ini dengan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.